saudara. Shalom. Haleluya, puji Tuhan, pada siang hari ini kita mau merayakan Natal bersama-sama di tempat ini, amin. Amin. Kita mau bersuka cita di dalam Tuhan, mau muji Tuhan lebih lagi. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan lebih lagi sebab Dia Allah yang baik, Dia Allah yang telah lahir bagi setiap kita, amin. Amin. Haleluya. Bersukaria turun semua kebaikan. Marilah pandang Tuhan balas surga, kepada puji Dia, kepada puji Dia, kepada puji Dia Hai, mari berhimpun dan bersukaria, turut semua ke Betlehem. Marilah pandang Tuhan balas surga, kepada puji Dia, kepada puji Dia, kepada puji Dia sang Raja, kepada puji Dia, kepada puji Dia, kepada puji Dia sang Raja, kepada puji Dia sang Raja, kepada puji Dia sang Raja. Haleluya, kabulkan mulia bagi Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, kita mau sama-sama menyaksikan persembahan tarian dan juga pujian yang terbaik bagi Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu Saudara silakan duduk kembali. Kita mau memuji Tuhan lebih lagi, kita mau katakan Feliz Navidad. Haleluya. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz
kita mau mendengarkan performance lagi dari tim musik. Bapak Ibu, kita mau menyaksikan bersama-sama. Haleluya, kita berikan sekali lagi kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Amin, kita mengucap syukur pada siang hari ini Tuhan telah lahir di dalam hidup kita. Dia bukan cuma lahir tapi dia tinggal dan dia hidup di dalam kita, amin. Amin. Mari sama-sama kita mau bangkit berdiri lebih lagi, kita mau memuji Tuhan. Kita mau katakan gloria bagi Tuhan, haleluya. Bersama memuji-Mu Tuhan, satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas jalannya. Gloria, Gloria,
Dia, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan pujinya mulia. Haleluya. Sebab Tuhan baik di dalam hidup kita. Oleh sebab itu kita mau memuji Tuhan lebih lagi. Haleluya. Mari kita mengatakan, we give you glory. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan pujinya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Bersama-sama kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan lebih lagi untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Bersyukur ya Tuhan. Haleluya. Dalam terang yang ilahi, Raja damai telah lahir. Genap rencananya di dalam dunia. Putra Tunggal Maha Kudus, satu-satunya penebus, datang ke dunia sebagai jawaban. Juru selamat dunia, Kristus Tuhan, ya firman yang jadi manusia, bawa pengharapan bagi kita, terima kehidupan yang kekal.
Engkau yang memberikan pengharapan, kehidupan bagi setiap kami ya Tuhan. Tuhan, Kau memberkati setiap kami Tuhan yang pada siang hari ini datang Tuhan. Kami bersyukur atas kelahiran-Mu Tuhan, atas hidup-Mu yang ada di dalam kami ya Tuhan. Tuhan, biarlah Tuhan siang hari ini Tuhan Kau yang berbicara di tengah-tengah kami. Engkau yang menyampaikan Tuhan setiap isi hati-Mu kepada setiap kami. Dan biarlah kami Tuhan dapat melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan. Kami dapat menjadi serupa dan segambar dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati setiap kami anak-anak-Mu. Tuhan, Kau memberkati akan Ko Yohanes yang akan menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saya serahkan kepada Ko Yohanes. Shalom saudara. Saudara merasa sukacita pada siang hari ini? Amin. Silakan ucapkan selamat Natal kepada kanan kiri saudara. Selamat Natal. Ya, siang hari ini kita merayakan Natal, yaitu hari kelahiran Tuhan Yesus. Amin. Nah, ada sesuatu hal saudara yang mau kita lihat pada siang hari ini, bagaimana kelahiran Tuhan Yesus ini yang kita rayakan. Kenapa saudara? Karena nama Tuhan Yesus ini memiliki arti. Siapa saudara di sini yang tahu arti nama saudara? Bisa angkat tangan? Oh, enggak banyak ya. Ya, kita tahu saudara bagaimana setiap nama itu memiliki arti. Kebanyakan nama itu memiliki arti. Dan arti dari sebuah nama itu bisa diekspresikan dari orang tuanya ketika orang tuanya itu memiliki harapan terhadap anak tersebut. Benar nggak saudara? Nah, kita mau melihat pada siang hari ini apa sih arti nama Tuhan Yesus. Kita akan lihat di dalam yang pertama Lukas 2 ayat 18 sampai dengan ke 15. Lukas 2 ayat 18 sampai dengan 15. Firman Tuhan ini menceritakan bagaimana ketika para gembala itu mereka sedang di padang, tetapi Tuhan ini menyampaikan berita kabar baik, dan ini kita bisa lihat apakah arti nama Tuhan Yesus tersebut. Di sini di firman Tuhan dibilang di Lukas 2 ayat 8 sampai 15, di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu malaikat itu berkata kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan kain lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera Allah di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Amin. Dari sini kita bisa melihat saudara, bahwa arti nama Tuhan Yesus itu apa saudara? Telah lahir bagimu hari ini juru selamat. Arti nama Tuhan Yesus adalah juru selamat. Dan kalau saudara lihat firman Tuhan berkata seperti ini, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa." Berarti kesukaan itu datang bukan hanya untuk bangsa Israel, tetapi untuk seluruh bangsa. Keselamatan yang Tuhan itu miliki, itu kerinduan Tuhan agar keselamatan itu dimiliki untuk semua orang. Ada amin saudara? Amin. Dan firman Tuhan berkata di sini saudara, bagaimana di firman Tuhan dikatakan kemuliaan bagi Allah. Jadi kita bisa lihat di sini
Tiba-tiba tampaklah bersama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Suatu hal yang spesial saudara, ketika Tuhan Yesus dilahirkan, bagaimana nggak cuma malaikat ini memberitakan, tetapi bala tentara sorga datang untuk memuji Tuhan. Berarti ada suatu hal yang spesial di sini. Kenapa? Karena nggak pernah terjadi sebelumnya. Dan setelah itu mereka pergi ke surga atau kembali ke surga. Yang pertama kita lihat adalah nama Tuhan Yesus memiliki arti juru selamat. Yang membawa kesukaan besar. Kenapa? Karena di situ kita bisa memiliki pengharapan. Nah, kita akan lihat saudara di dalam Filipi 2 ayat 5 sampai 11. Di sini membahas mengenai nama Tuhan Yesus. Bagaimana nama Tuhan Yesus adalah nama di atas segala nama. Di Filipi 2 ayat 5 sampai 11 dikatakan seperti ini. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan mati di atas kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah apa saudara? Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Jadi kita bisa lihat di sini nama Tuhan Yesus itu penting. Kenapa? Karena firman Tuhan berkata bahwa di atas, di langit, di bawah, di bumi, dan di bawah bumi tidak ada nama lain di mana kita bisa mendapatkan keselamatan kecuali di dalam nama siapa saudara? Tuhan Yesus. Dan sini dikatakan saudara, di firman Tuhan menyatakan bahwa dia menjadi sama dengan manusia. Kelahiran ini kita rayakan. Kenapa? Karena tanpa dia lahir, tanpa dia datang ke bumi ini, kita nggak akan bisa mendapatkan keselamatan. Makanya di firman Tuhan dibilang bahwa dia adalah juru selamat. Nah, yang selanjutnya kita akan lihat saudara, di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Ini merupakan sebuah penegasan. Kisah Rasul 4 ayat 12. Dibilang di firman Tuhan seperti ini. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ini merupakan konfirmasi saudara. Bagaimana kita merayakan juru selamat yang datang untuk memberikan kita keselamatan. Dan terakhir saudara, kita akan melihat firman Tuhan di dalam kitab Matius 18 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-20. Di sini Tuhan Yesus berkata seperti ini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, maka permintaan mereka akan dikabulkan oleh Bapakku. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Tuhan Yesus bilang apa? Kalau ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, aku ada. Kita lebih dari 2-3 orang saudara. Tuhan hadir dan firman Tuhan berkata apa? Kalau kita meminta kepada dia, maka Tuhan itu akan melakukan. Dan ini dikonfirmasi saudara di dalam kitab Yohanes 14 ayat 12 sampai 14. Yohanes 14 ayat 12 sampai 14. Firman Tuhan berkata seperti ini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam nama siapa? Dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. Jikalau kamu meminta sesuatu kepadaku dalam nama
aku akan melakukannya. Jadi nama Tuhan Yesus bukan sekedar juru selamat saudara, tetapi dia ini adalah nama yang diberikan bukan hanya menyelamatkan, tetapi memberikan kita apapun yang menjadi hak kita di hadapan Tuhan. Makanya firman Tuhan bilang begini, kalau kamu meminta apapun juga dalam namaku, dalam nama Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus akan melakukannya. Supaya apa? Supaya nama Bapa dipermuliakan. Nah, di sini kita bisa melihat bagaimana Tuhan ini adalah pribadi yang mengenal kita dan dia itu yang mendengar apa yang menjadi doa kita. Karena Tuhan Yesus bilang kalau kamu meminta dalam namaku, aku akan memuliakan, aku akan memberikannya supaya nama Bapakku dapat dipermuliakan. Dan gunanya apa saudara? Gunanya supaya kita ini bisa menjadi saksi. Nah, kita akan lihat saudara firman Tuhan di dalam Lukas 24 ayat yang ke-45 sampai 49. Lukas 24 ayat 45 sampai 49. Di firman Tuhan berkata seperti ini. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kuasa dari tempat yang tertinggi. Kita bisa lihat firman Tuhan ini menyatakan dalam nama Tuhan Yesus berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa. Menarik saudara bagaimana firman Tuhan tadi menyatakan pertama kali kita baca firman Tuhan, malaikat Tuhan bilang apa? Kabar baik untuk segala bangsa. Dan di sini kita mau melihat yang terakhir adalah di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 sampai 11. Kalau tadi di Lukas dibilang bahwa kamu akan diperlengkapi dengan kuasa dari tempat yang tertinggi. Kuasa yang jenis apa saudara? Kita bisa lihat di Kisah Rasul 1 ayat 8 sampai 11. Firman Tuhan berkata seperti ini. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, Hai orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu lihat dia naik ke surga. Nama Tuhan Yesus ini merupakan nama yang besar saudara. Kenapa? Karena di sini kita bisa melihat, dari situ kita bisa mendapatkan yang namanya keselamatan. Benar ya saudara? Dari situ kita bisa dapatkan namanya pengampunan dosa. Dari situ di sini firman Tuhan menyatakan bahwa kita menerima kuasa. Kenapa? Karena firman Tuhan berkata kalau Roh Kudus turun ke atas kamu akan menerima kuasa. Untuk apa saudara? Untuk menyaksikan. Kalau tadi saya persembahan lagunya adalah Go Tell It on the Mountain. Itu berbicara mengenai bagaimana kita pergi untuk menyebarkan kabar baik. Tentang apa? Tentang kelahiran Tuhan Yesus. Lebih dari itu tentang apa saudara? Firman Tuhan berkata tentang perbuatan yang Tuhan Yesus lakukan. Kalau saudara lihat di sini firman Tuhan menyatakan bahwa nama Tuhan Yesus adalah nama di atas segala nama. Yang memberikan kita kuasa. Kalau kita menyadari saudara bagaimana Tuhan telah memberikan kuasa, maka kita bisa memberikan diri kita kepada Tuhan untuk mempersembahkan kehidupan kita bagi Tuhan. Amin saudara. Kenapa? Karena Dia telah memberikan segala sesuatu untuk kita. Pengorbanan yang dilakukan saudara dari Dia di sorga meninggalkan segala sesuatu untuk jadi dengan manusia seperti manusia untuk mengorbankan dirinya supaya kita semua ini bisa menerima keselamatan. Kita mau juga saudara dalam kehidupan kita memberikan atau memberitakan keselamatan itu kepada semua orang. Kenapa? Karena firman Tuhan menyatakan kamu akan menjadi saksiku. Siapa saudara yang mau ingin menyaksikan kebaikan Tuhan dalam kehidupan saudara? Amin. Ya kita tutup dalam doa saudara.
Tuhan Yesus, kami berterima kasih Tuhan untuk siang hari ini, di mana kami bisa merayakan kelahiran-Mu Tuhan, bisa mengingat Tuhan bahwa nama-Mu Tuhan adalah nama di atas segala nama Tuhan. Engkau lahir Tuhan untuk memberikan kami keselamatan, memberikan kami Tuhan kuasa Tuhan, supaya apapun Tuhan yang kami minta dalam nama-Mu, Engkau memberikannya untuk mempermuliakan nama Bapa-Mu yang di sorga. Dan Engkau Tuhan yang memberikan kami Roh Kudus-Mu Tuhan, untuk supaya kami bisa menjadi saksi-Mu Tuhan, memberitakan semua kebaikan-Mu Tuhan, memberitakan Tuhan keselamatan yang Kau berikan kepada kami dan pekerjaan yang Kau lakukan dalam kehidupan kami, sehingga nama-Mu Tuhan bisa dipermuliakan dan kerajaan-Mu bisa ditegakkan Tuhan di bumi ini Tuhan. Jadikan kami Tuhan menjadi saksi-Mu Tuhan, berikan kami hati seperti hati-Mu Tuhan, yang memiliki belas kasihan untuk semua orang, supaya mereka bisa mengenal Engkau dan menjadi murid-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.